Malu akui aku sebagai istri karena kucel dan miskin. Suamiku tega ajak selingkuhan ke acara resepsi keluarganya. Ku buat dia malu saat aku datang dengan mobil mewah. Ku tunjukkan identitasku sebenarnya di hadapan keluarga suamiku. Sebelum cerita dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Rani adalah seorang perempuan sederhana yang menikah dengan Arman, lelaki tampan dari keluarga terpandang. Namun, bukannya dihargai, Rani justru sering direndahkan oleh Arman karena penampilannya yang sederhana dan dianggap miskin. Puncak penderitaan Rani terjadi ketika Arman dengan tega membawa selingkuhannya, Sinta, ke acara resepsi besar keluarganya. Di depan semua orang, Arman memperkenalkan Sinta sebagai pasangan yang ia banggakan, sementara Rani dianggap seolah tidak pernah ada. Namun siapa sangka, Rani ternyata memiliki identitas lain yang selama ini ia sembunyikan. Dengan penuh percaya diri, ia datang ke acara tersebut mengendarai mobil mewah, berpenampilan anggun, dan mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya. Seluruh keluarga Arman terkejut, sementara Arman dan Sinta hanya bisa menahan malu di hadapan banyak orang. Kisah ini penuh dengan air mata, pengkhianatan, sekaligus kemenangan harga diri seorang istri yang diremehkan. Rani menatap wajahnya di cermin kecil di kamar kos sederhana yang ia tinggali. Rambutnya dibiarkan tergerai seadanya. Pakaiannya sederhana tanpa riasan mewah. Ia menarik napas panjang. Beginilah lebih baik. Aku hanya ingin tahu siapa yang benar-benar tulus mencintaiku tanpa memandang hartaku, batinnya. Rani sebenarnya adalah putri tunggal dari seorang pengusaha besar yang memiliki perusahaan ekspor-impor. Hidupnya tak pernah kekurangan. Bahkan semua kemewahan dunia bisa dengan mudah ia dapatkan. Namun, ia lelah dikejar lelaki yang hanya tertarik pada kekayaan keluarganya. Itu sebabnya ia memilih untuk menyembunyikan identitasnya, hidup sederhana, dan bekerja di sebuah toko buku kecil dekat kampus. Hari itu, langit sore mulai merona jingga ketika Rani tanpa sengaja bertemu dengan seorang pria bernama Arman. Lelaki tampan dengan kemeja putih sederhana itu sedang mencari sebuah buku tentang manajemen bisnis. "Maaf, Mbak, buku dasar-dasar bisnis modern ada di sini?" tanya Arman sambil tersenyum ramah. Rani tersentak sejenak, lalu berusaha menenangkan diri. "Oh, ada. Sebentar saya ambilkan, Mas," jawabnya lembut, kemudian berjalan menuju rak paling ujung. Arman memperhatikan gerak-geriknya. Ada sesuatu yang berbeda dari gadis sederhana ini. Tatapannya jernih, senyumnya hangat, dan tutur katanya penuh sopan santun. Tidak seperti kebanyakan perempuan yang pernah ia kenal. Saat Rani menyerahkan buku itu, tangan mereka tanpa sengaja bersentuhan. Arman tersenyum lebih lebar. "Terima kasih. Ya, namamu siapa, kalau boleh tahu?" "Rani," jawabnya singkat, namun hatinya berdebar. Sejak pertemuan itu, hubungan mereka semakin dekat. Arman mulai sering datang ke toko buku, kadang hanya untuk membeli majalah kecil, kadang hanya sekadar menyapa. Rani pun perlahan merasakan benih cinta tumbuh di hatinya. Meskipun ia tahu, cepat atau lambat, rahasianya pasti akan terbongkar. Tapi untuk saat ini, ia memilih untuk tetap menyembunyikan identitas aslinya. Ia ingin melihat, apakah Arman akan mencintainya karena dirinya, atau meninggalkannya karena menganggapnya hanya seorang gadis miskin. Hari-hari Rani terasa berbeda sejak pertemuannya dengan Arman. Lelaki itu semakin sering datang ke toko buku, bahkan terkadang hanya untuk membeli barang-barang kecil yang sebenarnya tak penting. Rani tahu, alasan Arman datang bukan semata-mata untuk buku, melainkan untuk bertemu dengannya. "Rani, aku boleh traktir kamu makan setelah kerja?" tanya Arman suatu sore, sambil menunggu Rani membereskan buku di meja kasir. Rani terdiam sejenak.
Ia tak biasa menerima ajakan seperti itu, apalagi dari seseorang yang baru dikenalnya beberapa minggu. Namun, tatapan tulus Arman membuatnya sulit menolak. "Baiklah, Mas. Tapi jangan yang mahal-mahal." "Ya, aku tidak enak," jawabnya dengan senyum malu. Arman tertawa kecil. "Tenang saja, aku juga bukan orang kaya. Yang penting kita bisa ngobrol lebih lama." Malam itu mereka makan di sebuah warung sederhana di pinggir jalan. Rani kagum pada sikap Arman yang tidak gengsi duduk di kursi plastik, makan dengan suasana ramai, dan bercanda dengan penjual nasi goreng. "Jadi, kamu kerja di toko buku ini sudah lama?" tanya Arman sambil menatap Rani penuh perhatian. "Belum terlalu lama, Mas. Aku cuma ingin mandiri, tidak mau terlalu merepotkan orang lain," jawab Rani singkat, mencoba menyembunyikan jati dirinya. Arman mengangguk sambil tersenyum. "Aku suka perempuan mandiri seperti kamu. Jarang ada sekarang." Ucapan itu membuat hati Rani bergetar. Di matanya, Arman tampak tulus, penuh perhatian, dan sederhana. Untuk pertama kalinya ia merasa ada seseorang yang mencintai dirinya tanpa melihat penampilan atau latar belakang. Seiring waktu, hubungan mereka semakin dekat. Arman mulai mengantar Rani pulang, menemaninya belanja kebutuhan sehari-hari, hingga mengajaknya jalan-jalan di taman kota. Rani pun merasakan kebahagiaan yang lama hilang. Namun di balik senyum dan tatapan manis Arman, tersimpan sifat yang perlahan mulai terlihat. Saat mereka berjalan melewati butik mewah, mata Arman sempat berbinar melihat pakaian-pakaian mahal. Ia juga sering melontarkan kata-kata kecil tentang kehidupan mewah yang ia impikan. Rani hanya terdiam. Ia tahu cepat atau lambat, rahasia besar yang ia simpan akan menguji cinta ini. Hubungan Rani dan Arman semakin erat seiring berjalannya waktu. Hampir setiap hari mereka bertemu, baik di toko buku maupun sekadar berjalan-jalan sore. Rani merasa nyaman di samping Arman, meskipun ia masih menyembunyikan identitas aslinya. Suatu malam, di sebuah kafe kecil tempat mereka biasa menghabiskan waktu bersama, Arman tiba-tiba menggenggam tangan Rani dengan erat. Wajahnya serius, berbeda dari biasanya yang selalu penuh canda. "Rani, aku sudah lama ingin mengatakannya. Aku ingin kamu jadi istriku. Aku ingin kita hidup bersama," ucap Arman lirih, tapi tegas. Rani terkejut, jantungnya berdetak kencang. Selama ini ia tak pernah menyangka hubungan mereka akan secepat ini menuju jenjang pernikahan. Ia menunduk, mencoba menenangkan dirinya. "Arman, apa kamu yakin? Aku ini bukan siapa-siapa. Aku hanya perempuan sederhana, hidup pas-pasan. Apa kamu tidak menyesal nanti?" Arman tersenyum, menatap Rani dalam-dalam. "Aku yakin, Ran. Aku tidak peduli kamu dari keluarga kaya atau miskin. Yang penting aku mencintaimu." Kata-kata itu menembus hati Rani. Ia menahan air mata haru. Di benaknya, ia merasa inilah cinta yang tulus, cinta yang tidak peduli harta. Tanpa pikir panjang, Rani mengangguk. "Baiklah, Arman. Aku terima." Beberapa minggu kemudian, pernikahan sederhana pun digelar. Rani mengenakan kebaya putih yang sederhana namun anggun. Arman tampak gagah dengan setelan jas hitam. Tidak ada pesta mewah, hanya akad nikah dihadiri kerabat dekat Arman dan beberapa teman Rani dari toko buku. Di tengah doa dan ucapan selamat, hati Rani bergetar bahagia. Ia benar-benar berharap pernikahan ini menjadi awal dari kehidupan baru yang penuh kebahagiaan. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada rasa ragu. Ia masih menyimpan rahasia besar tentang siapa dirinya sebenarnya. Dan ia tak tahu, apakah Arman benar-benar mencintainya dengan tulus, atau hanya menunggu waktu untuk memperlihatkan sisi lain yang selama ini tersembunyi. Hari-hari pertama pernikahan terasa indah bagi Rani. Ia berusaha menjadi istri yang baik untuk Arman, memasak makanan sederhana, merapikan rumah,
dan menyambut suaminya setiap pulang kerja dengan senyuman. Namun, seiring waktu, perubahan sikap Arman mulai terasa. Lelaki yang dulu penuh perhatian kini sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Rani hanya bisa menunggu sambil menyiapkan makan malam yang kadang tak disentuh. "Ran, kamu pakai daster terus? Sesekali berdandanlah seperti istri orang-orang kaya itu. Masa aku harus selalu melihatmu begini?" sindir Arman suatu sore. Rani tersenyum pahit. "Arman, kita kan hidup sederhana. Aku kira kamu tidak masalah dengan semua ini. Bukankah kamu bilang dulu tidak peduli harta?" Arman hanya mendengus, lalu menyalakan televisi. "Aku cuma ingin istriku terlihat lebih menarik. Apa itu salah?" Ucapannya menusuk hati Rani. Ia tahu, sejak awal Arman memang sering bercerita tentang keinginannya hidup mewah, memiliki mobil bagus, dan bergaul dengan orang-orang kelas atas. Namun, ia tak pernah menyangka impian itu akan membuat Arman meremehkan dirinya. Puncaknya terjadi ketika mereka menghadiri acara keluarga besar Arman. Semua orang tampil elegan dengan pakaian mahal. Rani yang mengenakan kebaya sederhana langsung menjadi pusat perhatian. Bahkan bisikan-bisikan merendahkan terdengar jelas. "Itu istri Arman? Kok seperti orang kampung?" Pantas Arman jarang mengenalkan istrinya, ternyata begini. Arman hanya diam, wajahnya merah menahan malu. Sejak hari itu, ia semakin menjaga jarak dengan Rani. Bahkan, ia mulai sering berhubungan dengan Sinta, seorang perempuan cantik dari lingkungannya yang glamor. Rani merasakan hatinya remuk, tapi ia memilih untuk tetap diam. Ia masih ingin percaya bahwa cinta mereka bisa diselamatkan. Namun, jauh di lubuk hati, Rani tahu badai besar sedang menunggu di depan. Arman semakin sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Namun, sebenarnya ia tidak sedang sibuk di kantor. Ia justru menghabiskan waktu bersama Sinta, seorang perempuan cantik yang penuh pesona dan gemar bergaya mewah. Pertemuan mereka bermula dari sebuah acara reuni teman lama. Saat itu, Arman terpesona oleh penampilan glamor Sinta yang percaya diri. Berbeda dengan Rani yang sederhana, Sinta tahu bagaimana menarik perhatian dengan dandanan mahal dan kata-kata manis. "Arman, aku heran. Lelaki seperti kamu menikah dengan perempuan yang, yah, terlalu biasa," ujar Sinta suatu malam sambil meneguk wine di kafe elit. Arman tertawa kecil, meski dalam hatinya terasa perih. "Aku juga tidak tahu, Sin. Awalnya kupikir dia tulus dan cukup. Tapi sekarang, entahlah. Rasanya aku malu kalau harus mengenalkan Rani ke lingkungan keluargaku." Sinta mendekat, tangannya menyentuh lengan Arman dengan lembut. "Kalau bersamaku, kamu tidak akan pernah malu. Aku tahu cara membuatmu bangga di depan orang-orang." Kata-kata itu semakin memikat Arman. Perlahan, ia terbuai dalam buayan perhatian dan rayuan Sinta. Mereka mulai sering bertemu diam-diam, menghabiskan waktu di restoran mewah, bahkan menghadiri acara-acara sosial bersama. Sementara itu, Rani tidak pernah curiga. Ia hanya merasakan jarak yang semakin lebar antara dirinya dan Arman. Namun, ia berusaha menutupinya dengan doa dan kesabaran. Arman kian terjerat. Sinta bukan hanya selingkuhan baginya, tetapi juga simbol kehidupan yang selama ini ia idamkan. Dunia penuh kemewahan, gengsi, dan pujian. Hingga akhirnya, Arman berani mengambil langkah nekat, membawa Sinta ke hadapan keluarganya, memperkenalkannya seolah-olah dialah wanita yang pantas menjadi pendampingnya. Acara besar keluarga Arman digelar di sebuah gedung megah. Malam itu, semua anggota keluarga besar hadir dengan pakaian terbaik mereka. Arman datang dengan jas rapi, namun bukan Rani yang berdiri di sampingnya, melainkan Sinta, yang tampil memukau dengan gaun elegan. "Arman, kamu benar-benar beruntung punya pasangan secantik ini," puji salah satu kerabatnya. Arman hanya tersenyum.
seolah bangga memperlihatkan Sinta. Ia sama sekali tidak menyebut nama istrinya, seakan Rani tidak pernah ada. Di rumah, Rani merasa ada yang aneh. Sejak pagi Arman tidak pernah mengajaknya ikut ke acara keluarga. Saat Rani bertanya, Arman hanya menjawab singkat, "Itu bukan acara penting. Kamu tidak usah ikut. Nanti malah capek." Namun, naluri seorang istri tak bisa dibohongi. Malam itu, dengan hati yang gelisah, Rani memutuskan untuk mengikuti Arman diam-diam. Ia mengenakan pakaian sederhana, lalu menyewa taksi menuju gedung tempat acara berlangsung. Dari kejauhan, Rani melihat Arman masuk dengan Sinta. Senyuman Arman begitu lebar, jauh berbeda dengan wajah dingin yang selalu ia berikan belakangan ini. Hatinya remuk. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Jadi benar, dia lebih memilih perempuan itu. Aku bahkan tidak dianggap lagi sebagai istrinya, batinnya, sambil menggenggam erat tas kecilnya. Meski hatinya sakit, Rani melangkah masuk ke dalam gedung. Ia tidak ingin lagi bersembunyi. Ia ingin tahu seberapa tega suaminya mempermalukannya di hadapan keluarga besar. Langkah demi langkah terasa berat, tetapi matanya tak lepas dari sosok Arman dan Sinta yang sedang tertawa bersama, dikerumuni sanak saudara. Rani menelan pahit kenyataan itu. Malam ini bukan sekadar pengkhianatan, tapi juga penghinaan. Setelah menyaksikan bagaimana Arman dengan bangga membawa Sinta ke acara keluarga, hati Rani hancur berkeping-keping. Namun, di balik air mata yang jatuh, ada api yang mulai menyala di dalam dirinya. Ia tidak bisa lagi diam dan membiarkan dirinya diinjak-injak. Keesokan harinya, Rani mengambil keputusan besar. Ia menghubungi sahabat lamanya yang bekerja di salon kecantikan ternama. "Aku butuh bantuanmu. Malam ini aku harus tampil berbeda," ucapnya dengan nada tegas. Di salon mewah itu, Rani diperlakukan bak seorang ratu. Rambutnya ditata indah, wajahnya dipoles dengan riasan elegan, dan tubuhnya dibalut dengan gaun mewah berwarna biru tua yang memancarkan wibawa. Saat menatap dirinya di cermin, Rani hampir tidak percaya. "Inilah aku yang sebenarnya. Inilah identitas yang selama ini kusembunyikan," batinnya. Tak berhenti sampai di situ, Rani membuka garasi rumah keluarga besarnya. Di sana terparkir sebuah mobil sport hitam yang selama ini jarang ia gunakan. Dengan penuh percaya diri, ia menyalakan mesin mobil itu dan meluncur menuju gedung tempat resepsi keluarga Arman digelar. Sepanjang perjalanan, pikirannya penuh dengan kenangan pahit, ejekan kerabat Arman, dinginnya sikap suaminya, dan wajah sombong Sinta. Semua itu kini menjadi bahan bakar bagi tekadnya untuk membuktikan siapa dirinya yang sebenarnya. Sesampainya di gedung, lampu-lampu terang menyinari pintu masuk. Deru mobil mewah yang ia kendarai langsung menarik perhatian para tamu. Saat Rani turun dari mobil, semua mata tertuju padanya. Elegan, anggun, dan penuh wibawa, tidak ada yang menyangka ia adalah perempuan sederhana yang selama ini direndahkan. Dengan langkah mantap, Rani berjalan memasuki gedung seorang diri. Malam ini, ia tidak datang sebagai istri yang dipandang rendah, melainkan sebagai wanita yang akan menunjukkan harga dirinya. Musik resepsi mengalun lembut. Tawa dan percakapan memenuhi ruangan, sementara Arman tampak begitu bangga berdiri di samping Sinta. Tangannya tak lepas dari pinggang wanita itu, seolah ingin memperlihatkan kepada seluruh keluarganya bahwa inilah pasangan yang pantas ia banggakan. Namun, suasana perlahan berubah ketika pintu besar gedung terbuka lebar. Suara derap sepatu hak tinggi bergema, membuat sebagian tamu menoleh. Semua mata langsung tertuju pada sosok anggun yang baru saja masuk. Rani. Ia melangkah dengan penuh percaya diri. Gaun biru tua yang ia kenakan berkilau diterpa lampu kristal. Rambutnya tertata rapi, wajahnya memesona dengan riasan elegan. Tidak ada lagi kesan sederhana dan kucel. Yang ada hanya sosok wanita berkelas yang memancarkan wibawa.
Bisikan-bisikan mulai terdengar. Siapa dia? Cantik sekali. Bukankah itu istri Arman? Mustahil, katanya istrinya cuma perempuan biasa. Wajah Arman seketika pucat pasi. Ia terkejut, tubuhnya kaku. Sinta yang berada di sampingnya menatap Rani dengan tatapan tidak percaya, bahkan merasa terancam oleh keanggunannya. Rani berhenti tepat di tengah ruangan. Dengan senyum tipis, ia menatap seluruh keluarga besar Arman, lalu pandangannya tertuju pada suaminya. Suaranya lantang, cukup jelas terdengar oleh semua tamu. Selamat malam. Perkenalkan, saya Rani, istri sah dari Arman. Kejutan besar pun terjadi. Ruangan yang semula ramai seketika sunyi. Beberapa kerabat Arman ternganga, sementara yang lain saling berbisik penuh keheranan. Arman berusaha menyela, wajahnya memerah. Rani, apa yang kamu lakukan di sini? Namun, Rani tidak menggubrisnya. Ia melangkah lebih dekat, menatap Arman dengan sorot mata tajam namun tetap anggun. Kenapa? Arman? Malukah kau melihatku berdiri di sini? Bukankah selama ini kau selalu menganggapku perempuan miskin yang tidak pantas berdiri di sampingmu? Sinta mencoba menahan tangan Arman, tapi Rani menoleh padanya dengan tatapan menusuk. Dan kau, Sinta, kau bangga merebut suami orang? Malam ini aku tidak perlu membuktikan apapun, karena semua orang sudah melihat kenyataan. Detik itu juga, keluarga besar Arman mulai berbisik-bisik. Wajah mereka menunjukkan rasa malu dan kecewa. Arman hanya bisa menunduk, sementara keringat dingin bercucuran di dahinya. Rani berdiri tegak, penuh wibawa. Malam itu, di hadapan semua orang, ia berhasil membalikkan keadaan. Dari seorang istri yang dipandang rendah, menjadi sosok wanita yang membuat suaminya sendiri dipermalukan, suasana resepsi berubah tegang. Bisikan-bisikan para tamu semakin riuh. Sebagian bahkan menatap Arman dengan tatapan mencibir. Sinta berdiri kaku, wajahnya pucat. Arman sendiri hanya bisa menunduk, tak kuasa menatap istrinya yang kini berdiri anggun di tengah ruangan. Tiba-tiba, suara lantang terdengar. Bu Ratna, Ibu Arman, bangkit dari kursinya. Matanya berkaca-kaca, namun sorotnya penuh dengan amarah. Arman, suaranya menggema, membuat semua orang terdiam. Apa yang kau lakukan pada istrimu? Di depan keluargamu sendiri, kau berani mempermalukan perempuan sebaik Rani. Arman menelan ludah, wajahnya semakin memerah. Ibu, aku. Diam, bentak Bu Ratna. Ia berjalan menghampiri Rani, lalu menggenggam tangannya erat. Rani, maafkan ibu. Ternyata selama ini kau diperlakukan seperti orang asing oleh anakku sendiri. Padahal jelas-jelas kaulah istri sahnya. Para tamu langsung berbisik lebih keras. Sebagian keluarga besar mengangguk setuju. Bahkan ada yang terang-terangan menatap Arman dengan tatapan jijik. Bagaimana bisa kau tega membawa perempuan lain dan memperkenalkannya di acara keluarga, sementara istrimu yang sah tidak kau akui? Lanjut Bu Ratna, suaranya bergetar menahan marah. Rani menunduk haru, sementara air matanya hampir jatuh. Ia tidak menyangka ibu mertua yang selama ini menjaga jarak, kini justru berdiri membelanya. Sinta mencoba berbicara, tapi Bu, saya... Diam kau. Potong Bu Ratna dengan tajam. Kau tidak tahu malu menginjak rumah orang dengan status seperti ini. Semua mata kini tertuju pada Sinta dengan tatapan merendahkan. Perempuan itu menunduk, menahan malu yang membakar wajahnya. Arman semakin tidak bisa berkata-kata. Ia hanya menunduk dalam-dalam, menyesali apa yang baru saja terjadi. Namun penyesalan itu sudah terlambat. Di hadapan keluarga besar dan para tamu, harga dirinya runtuh. Rani yang dulu ia remehkan, kini justru berdiri tegak penuh wibawa dengan dukungan dari keluarganya sendiri. Malam itu, bukan Rani yang dipermalukan,
melainkan Arman, suami yang tega mengkhianati istrinya. Ruangan resepsi masih tegang. Arman menunduk dalam, Sinta terpaku di tempatnya, dan Bu Ratna masih menggenggam tangan Rani dengan erat. Semua mata tertuju pada sosok wanita anggun itu, menunggu kata-kata selanjutnya keluar dari bibirnya. Rani menarik napas panjang. Suaranya bergetar, namun lantang dan penuh wibawa. Saudara-saudara semua, malam ini aku berdiri di sini bukan untuk mempermalukan siapapun. Aku hanya ingin membuka mata kalian tentang apa yang sebenarnya terjadi. Para tamu mulai saling berbisik. Suasana semakin hening. Rani menoleh sekilas pada Arman. Suamiku sendiri, Arman, sering meremehkanku. Dia menganggapku tidak pantas berdampingan dengannya hanya karena aku tampak sederhana. Hanya karena ia pikir aku perempuan miskin yang tak punya apa-apa. Arman terangkat kepalanya, wajahnya memucat. Rani, jangan. Namun Rani langsung melanjutkan dengan suara lebih tegas. Ya, benar. Aku selama ini berpura-pura menjadi orang biasa. Aku ingin tahu siapa yang benar-benar mencintaiku tanpa memandang harta. Tapi ternyata, suamiku sendiri hanya melihat dari penampilan. Ia malu mengakuiku sebagai istri, bahkan tega membawa perempuan lain untuk diperkenalkan ke keluarganya. Bisikan para tamu semakin riuh. Beberapa kerabat Arman menatapnya dengan tatapan tajam, sebagian lain menggelengkan kepala penuh kecewa. Rani tersenyum tipis, lalu mengangkat tas kecilnya. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah kartu identitas dan sebuah undangan resmi perusahaan besar. Ia menaruhnya di meja utama, sehingga semua orang bisa melihat. Perkenalkan, ucap Rani tegas. Namaku Rani Putri Pratama. Aku adalah putri tunggal dari Pak Surya Pratama, pemilik perusahaan ekspor-impor yang sudah kalian kenal. Ruangan langsung gempar. Beberapa tamu terkejut, bahkan ada yang menutup mulutnya dengan tangan karena tidak percaya. Jadi, dia pewaris perusahaan besar itu, bisik salah satu kerabat Arman. Tidak mungkin. Selama ini katanya cuma perempuan miskin, sahut yang lain. Bu Ratna menatap Rani dengan mata berkaca-kaca, lalu memeluknya erat. Astaga, nak, ibu benar-benar malu. Ternyata kaulah yang selama ini selalu diremehkan anakku sendiri. Maafkan Arman, maafkan ibu juga. Arman terduduk lemas, wajahnya hancur penuh penyesalan. Sementara Sinta langsung mundur perlahan, menunduk menahan malu karena tahu tak ada lagi yang bisa ia banggakan. Rani berdiri tegak, elegan, dan berwibawa. Malam itu, di hadapan seluruh keluarga besar dan tamu undangan, ia akhirnya menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya, dan membuat semua orang sadar betapa salahnya telah meremehkan seorang istri hanya karena penampilan luar. Semua orang di ruangan resepsi itu masih terdiam. Seakan waktu berhenti setelah Rani mengungkap siapa dirinya sebenarnya. Dengan penuh wibawa, ia berdiri di tengah ruangan, gaun mewahnya berkilau, wajah anggun yang terpoles rapi, serta tatapan penuh percaya diri. Para tamu masih berbisik-bisik, antara kagum dan kaget, karena perempuan yang selama ini dianggap sederhana bahkan nyaris diremehkan, ternyata bukan orang sembarangan. Arman berdiri kaku. Wajahnya pucat pasi, seperti kehilangan darah. Tangannya bergetar saat menatap Rani yang kini sama sekali berbeda dengan sosok istri miskin yang selama ini dia remehkan. Rani, ini maksudmu apa? Suaranya terbata-bata, hampir tidak terdengar jelas. Rani menatapnya dingin. Aku hanya mengungkap siapa aku sebenarnya, men. Kau terlalu cepat menilaiku dari penampilan luar, dari pakaian kucelku, dari rumah sederhana yang kupilih untuk kita tinggali. Kau tidak pernah tahu siapa aku, karena kau tidak pernah mau mengenal lebih dalam. Arman merasa kepalanya berputar. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Dia menoleh ke kanan dan kiri,
menyadari pandangan sinis keluarga besarnya dan tatapan tamu yang mulai berbisik-bisik tentang kelakuannya. Ibunya yang sejak tadi duduk terdiam kini bersuara, dengan nada penuh amarah bercampur kecewa. "Arman, bagaimana bisa kau memperlakukan istrimu seperti itu? Kau tega merendahkannya, bahkan membawakan perempuan lain ke hadapan keluargamu. Sementara istrimu sendiri jauh lebih pantas dihormati daripada siapapun di sini." Arman menunduk, wajahnya merah padam, tapi bukan karena marah, melainkan malu yang luar biasa. Ia mencoba mendekati Rani, namun langkahnya terasa berat. "Rani, aku tidak tahu. Aku hanya..." "Tidak tahu," potong Rani tegas. "Tidak tahu, atau pura-pura tidak mau tahu? Kau lebih memilih mempermalukanku di belakang, karena kau yakin aku hanyalah perempuan miskin yang tidak akan pernah membuatmu bangga. Sekarang bagaimana, men? Masih merasa aku tidak pantas?" Arman terdiam. Kata-katanya hilang begitu saja. Sinta yang berdiri di dekatnya pun mulai gelisah, merasa dirinya ikut menjadi bahan cemoohan tamu. Beberapa tamu berbisik lebih keras. Bahkan ada yang tertawa sinis melihat wajah Arman yang merah pada menahan malu. Ternyata istrinya lebih kaya dari dia sendiri, salah seorang berkomentar. Arman benar-benar mempermalukan dirinya sendiri. Arman ingin sekali membela diri, tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya hanya terdengar seperti alasan yang tak berguna. Pandangan semua orang menusuk dirinya seperti ribuan panah. Malu, hina, dan penyesalan bercampur menjadi satu. Sementara itu, Rani berdiri tegak, tidak sedikit pun bergeming dari tatapan tajamnya. Hari itu, semua orang menyaksikan dengan jelas siapa yang sesungguhnya pantas dihormati, dan siapa yang pantas dipermalukan. Suasana resepsi yang semula meriah kini berubah menjadi tegang. Para tamu sudah tidak lagi berbisik pelan, melainkan berani berbicara terang-terangan. Semua mata kini bergantian menatap Rani dengan kagum dan Sinta dengan jijik. Sinta yang sejak tadi berdiri di sisi Arman, mulai merasa seluruh tubuhnya gemetar. Wajah cantiknya yang dipoles make up tebal kini tidak mampu menutupi rasa malu. Ia mencoba tersenyum, namun senyumnya terlihat kaku, bahkan semakin memperburuk keadaan. "Jadi ini perempuan yang kau bawa, Arman?" Suara ibunya terdengar lantang, menusuk bagai belati. "Kau tega meninggalkan istrimu sendiri demi wanita seperti ini?" "Bu, jangan salahkan saya. Saya hanya..." Sinta mencoba membuka suara, tapi belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, ayah Arman menatapnya tajam. "Cukup. Tidak ada alasan bagimu untuk bicara. Kau hanya tamu tak diundang di sini. Kau tidak tahu malu datang ke resepsi keluarga kami dengan status seperti ini." Suaranya menggelegar, membuat Sinta semakin menunduk ketakutan. Arman panik. Ia mencoba meraih tangan ibunya, tapi segera ditepis. "Ibu, tolong dengarkan aku dulu. Aku hanya hilaf," katanya terbata. "Hilaf?" Sang ibu hampir berteriak. "Hilaf itu sekali. Tapi kau membawa perempuan lain ke acara keluarga, di depan mata semua orang. Itu bukan hilaf, Arman. Itu penghinaan, bukan hanya pada istrimu, tapi juga pada kami, keluargamu sendiri." Para tamu mengangguk setuju. Sebagian bahkan mengeluarkan ponsel dan merekam momen itu. Arman merasakan seluruh harga dirinya runtuh. Sinta semakin terpojok. Ia merasa seakan menjadi kambing hitam, padahal ia juga ikut dalam permainan ini dengan sadar. Rani yang berdiri anggun di tengah ruangan, hanya menatap mereka tanpa belas kasihan. "Aku sudah menduga cepat atau lambat ini akan terjadi," kata salah satu bibi Arman dengan nada sarkastis. Arman selalu merasa dirinya hebat, padahal ternyata bodoh. Tidak bisa membedakan mana emas murni dan mana besi karatan. Beberapa tamu tertawa mendengarnya, semakin mempermalukan Arman dan Sinta. Wajah Arman semakin merah padam. Ia ingin berteriak, ingin membela diri,
namun apapun yang ia katakan hanya akan memperburuk keadaan. Pandangan ibunya yang kecewa sudah cukup membuat dadanya sesak. Rani akhirnya angkat bicara. Suaranya tegas namun tenang. Aku tidak pernah mempermasalahkan penampilan atau status, men. Aku mencintaimu apa adanya. Tapi kau sendiri yang menjadikan kemiskinan sebagai alasan untuk merendahkanku. Dan kini, semua orang sudah melihat siapa sebenarnya yang hina di sini. Arman terdiam membisu. Sinta hanya bisa menunduk, berharap bumi menelannya saat itu juga. Acara resepsi yang seharusnya menjadi kebanggaan keluarga Arman kini berubah menjadi aib besar. Musik yang tadinya mengiringi kemeriahan perlahan berhenti. Para tamu sudah tidak lagi menikmati hidangan. Mereka lebih sibuk membicarakan drama memalukan yang baru saja tersaji di depan mata. Sinta berdiri terpaku. Wajahnya pucat pasi. Beberapa tamu, terutama para perempuan dari keluarga besar Arman, mulai mendekatinya dengan tatapan tajam. Perempuan tak tahu malu, seru salah satu tante Arman, sambil melirik Sinta dari ujung rambut sampai ujung kaki. Berani-beraninya kau datang ke acara keluarga kami, merebut suami orang, dan berdiri di sini seakan kau pantas dihormati. Tambah yang lain. Sinta hanya bisa menunduk. Air matanya mulai mengalir. Namun tidak ada simpati. Yang ada hanya cibiran. Sudahlah, pergi dari sini. Kehadiranmu hanya membuat semua orang muak. Bentak salah seorang paman Arman. Sinta berlari kecil keluar ruangan, meninggalkan bisikan-bisikan sinis yang terus menusuk telinganya. Gaunnya yang indah kini terasa seperti kain hinaan yang membalut tubuhnya. Sementara itu, Arman masih berdiri kaku, tidak berani menatap siapapun. Wajahnya penuh rasa malu. Keluarganya, terutama ibunya, tampak begitu kecewa. Arman, aku tidak pernah menyangka anak yang kubesarkan bisa setega ini, ucap ibunya dengan suara bergetar. Kau bukan hanya mempermalukan istrimu, tapi juga mempermalukan kami di depan semua orang. Hari ini, nama baik keluarga kita hancur karena perbuatanmu sendiri. Arman ingin membela diri, namun lidahnya keluh. Semua orang tahu kesalahannya, tidak ada alasan yang bisa menghapus aib itu. Di sisi lain, Rani berdiri dengan anggun, wajahnya tegar. Ia menatap semua orang lalu berkata dengan suara yang jelas, "Aku rasa sudah cukup. Aku tidak ingin membuat keributan lebih jauh. Aku hanya ingin semua tahu bahwa aku bukan perempuan miskin yang bisa dipermainkan seenaknya. Aku adalah Rani, istri sah Arman, yang selama ini dia remehkan." Para tamu memberikan tepuk tangan kecil, bukan karena suasana meriah, melainkan sebagai bentuk penghormatan atas keberanian dan wibawa Rani. Tanpa menoleh lagi pada Arman, Rani berjalan keluar ruangan dengan langkah mantap. Gaun mewahnya berkilau di bawah cahaya lampu, dan suara hak tingginya beradu dengan lantai marmer, seakan mengiringi kepergiannya dengan penuh kemenangan. Sebuah mobil mewah sudah menunggunya di depan gedung. Dengan elegan, Rani masuk ke dalam mobil dan meninggalkan tempat itu. Arman hanya bisa menatap punggungnya yang semakin menjauh, hatinya hancur. Ia sadar, dalam satu malam ia kehilangan segalanya. Kehormatan, harga diri, bahkan istrinya sendiri. Hari-hari setelah resepsi itu menjadi titik balik bagi kehidupan Rani. Kabar pengungkapan identitasnya menyebar cepat di kalangan masyarakat, apalagi karena banyak tamu yang merekam kejadian tersebut. Video yang memperlihatkan keberanian Rani melawan sikap hina Arman bahkan sempat viral di media sosial. Banyak orang yang mengagumi keberanian dan keteguhan hatinya. Rani kembali ke kehidupannya yang sebenarnya. Seorang wanita berkelas, pewaris perusahaan besar peninggalan almarhum ayahnya. Selama ini ia sengaja menyembunyikan jati dirinya, ingin mencari pasangan yang mencintainya apa adanya, bukan karena harta. Kini, ia tampil sebagai sosok wanita kuat, elegan, dan mandiri. Ia menghadiri berbagai acara bisnis dengan percaya diri, membawa nama perusahaannya semakin maju.
Para pengusaha lain menghormatinya, sementara banyak wanita menjadikannya inspirasi. Di sisi lain, kehidupan Arman berubah menjadi mimpi buruk. Setelah aib di resepsi keluarga tersebar luas, ia kehilangan kepercayaan keluarga besar dan rekan-rekan kerjanya. Beberapa kontrak bisnis yang sebelumnya ia tangani pun terhenti, karena citra buruknya sebagai pria yang mempermalukan istri sah demi selingkuhan. Hubungannya dengan Sinta pun memburuk. Sinta yang semula merasa akan hidup bahagia bersamanya, kini ikut menanggung malu. Ia dicaci sebagai perusak rumah tangga, bahkan dijauhi oleh banyak orang. Akhirnya, Sinta meninggalkan Arman, tak tahan dengan tekanan dan cibiran masyarakat. Arman benar-benar sendirian. Ia terpuruk, merasa dunia membencinya. Sementara itu, Rani justru semakin bersinar. Dalam salah satu wawancara media, Rani berkata dengan tegas, "Aku belajar bahwa cinta tanpa ketulusan hanya akan berakhir luka. Kini aku memilih untuk mencintai diriku sendiri, membangun hidupku, dan membuktikan bahwa seorang wanita tidak boleh diremehkan hanya karena penampilannya." Kata-kata itu semakin mengangkat namanya sebagai sosok wanita yang kuat dan menginspirasi. Arman hanya bisa menonton dari kejauhan, melihat bagaimana wanita yang pernah ia remehkan kini berdiri di puncak kejayaan, sementara ia terjerembab dalam kehinaan. Waktu berlalu setelah malam memalukan di resepsi keluarga Arman. Bagi Rani, itu bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan hidup baru yang jauh lebih bermakna. Setelah mengembalikan dirinya ke dunia nyata sebagai pewaris sah perusahaan besar peninggalan ayahnya, Rani tidak hanya fokus pada bisnis semata. Ia sadar bahwa hidup bukan hanya soal harta atau status sosial, melainkan juga tentang memberi manfaat bagi orang lain. Rani mulai membuka program beasiswa untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Ia mendirikan yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. Setiap kali ia mengunjungi anak-anak penerima bantuan, hatinya dipenuhi rasa bahagia yang jauh lebih besar daripada semua kemewahan yang ia miliki. "Dulu aku berpura-pura miskin hanya untuk mencari cinta sejati," ucap Rani kepada seorang jurnalis dalam sebuah wawancara. "Sekarang aku ingin benar-benar hadir untuk mereka yang memang hidup dalam keterbatasan. Aku tidak ingin ada yang diremehkan hanya karena penampilannya." Bisnis Rani pun semakin berkembang pesat. Ia membawa inovasi baru yang menjadikan perusahaannya sebagai salah satu yang terdepan di bidangnya. Namun, kesuksesan itu tidak membuatnya sombong. Justru semakin tinggi ia berdiri, semakin rendah hati ia bersikap. Di tengah kesibukannya, Rani juga mulai menemukan arti hidup yang lebih dalam. Ia belajar memaafkan meski tidak melupakan, belajar berdamai dengan luka, dan mencintai dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada pengakuan siapapun. Sementara itu, Arman yang terpuruk semakin tenggelam dalam penyesalan. Ia mendengar kabar kesuksesan Rani dari berita dan media sosial. Setiap kali melihat wajah mantan istrinya tampil percaya diri dan disanjung banyak orang, hatinya bagai ditusuk ribuan pisau. Ia tahu, ia telah kehilangan wanita terbaik dalam hidupnya, bukan karena takdir, tapi karena kesalahannya sendiri. Rani tidak pernah menoleh ke belakang lagi. Ia melangkah maju dengan kepala tegak, membuktikan bahwa seorang wanita bisa bangkit dari penghinaan, dan bahkan berubah menjadi sosok yang memberi cahaya bagi banyak orang. Tahun-tahun berlalu, dan kehidupan Rani semakin stabil. Yayasan yang ia dirikan berkembang pesat, perusahaan keluarganya semakin maju, dan namanya sering disebut sebagai salah satu wanita paling berpengaruh di kota itu. Namun, ada satu ruang di hatinya yang tetap kosong: cinta. Rani tidak lagi mencari cinta seperti dulu. Ia sudah terlalu sering dikecewakan. Baginya, mencintai diri sendiri dan berbagi dengan sesama sudah cukup membuat hidupnya berarti. Tapi takdir ternyata punya rencana lain. Suatu hari, Rani menghadiri sebuah konferensi bisnis internasional. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria bernama Aditya,
seorang pengusaha sukses dari luar negeri yang terkenal rendah hati. Berbeda dengan banyak pria yang hanya melihat Rani dari sisi kekayaannya, Aditya menatapnya dengan tulus, seolah melihat hati dan jiwa Rani, bukan sekadar sosok luarannya. Pertemuan itu awalnya biasa saja. Mereka hanya berdiskusi soal kerja sama bisnis. Namun seiring waktu, Aditya mulai menunjukkan perhatiannya yang hangat. Ia tidak pernah membicarakan harta atau status, tetapi lebih banyak bertanya tentang mimpi, tujuan hidup, dan hal-hal sederhana yang membuat Rani merasa dihargai sebagai manusia. "Rani," kata Aditya suatu sore setelah sebuah rapat, "aku kagum bukan pada kekayaanmu, tapi pada hatimu. Kau bisa memilih hidup hanya untuk dirimu sendiri, tapi kau memilih membantu orang lain. Itu membuatku yakin, kau adalah wanita yang benar-benar istimewa." Kata-kata itu menembus hati Rani. Untuk pertama kalinya setelah lama, ia merasakan kehangatan yang tulus, bukan sekadar rayuan manis. Aditya tidak pernah memperlakukannya sebagai trofi, melainkan sebagai sahabat, mitra, dan sosok yang berharga. Hubungan mereka perlahan tumbuh, tanpa tergesa. Rani yang dulu takut membuka hati, kini belajar percaya lagi. Ia menemukan bahwa cinta sejati bukanlah tentang kemewahan atau janji manis, melainkan tentang rasa hormat, ketulusan, dan kesetiaan. Sementara Arman, di tempat lain, semakin terpuruk. Ia mendengar kabar tentang hubungan Rani dan Aditya. Dadanya terasa hancur, penuh penyesalan. Ia tahu, kesempatan kedua tidak akan pernah datang. Rani akhirnya menemukan titik baru dalam hidupnya. Cinta yang benar-benar menghargainya, bukan karena penampilan, bukan karena status, tetapi karena siapa dirinya sebenarnya. Hari itu, langit tampak cerah seolah ikut merayakan kebahagiaan Rani. Setelah perjalanan panjang penuh luka, air mata, dan perjuangan, akhirnya ia sampai di hari yang tak pernah ia bayangkan akan datang. Hari pernikahannya dengan Aditya, pria yang benar-benar menghargainya apa adanya. Resepsi pernikahan mereka berlangsung elegan namun sederhana, sesuai dengan keinginan Rani. Tidak ada kemewahan berlebihan, hanya kehangatan dan kebahagiaan. Para tamu yang hadir bukan hanya kerabat dan kolega bisnis, tetapi juga anak-anak dari yayasan yang selama ini dibina Rani. Mereka datang dengan senyum tulus, ikut menyaksikan kebahagiaan wanita yang telah banyak berjasa dalam hidup mereka. Rani tampil anggun dengan gaun putih sederhana, rambutnya ditata rapi, wajahnya bersinar bukan karena make up, melainkan karena kebahagiaan yang terpancar dari hatinya. Aditya berdiri di sisinya, menatapnya dengan penuh cinta. "Aku berjanji," kata Aditya saat mengucapkan janji pernikahan, "untuk selalu menghargaimu bukan karena siapa kau di mata dunia, tapi karena siapa dirimu di hatiku. Aku akan menjadi rumah bagimu, tempatmu pulang tanpa rasa takut diremehkan atau ditinggalkan." Air mata haru mengalir di pipi Rani. Ia teringat masa lalunya bersama Arman, penghinaan, luka, dan air mata yang dulu membuatnya hampir hancur. Namun hari ini, semua itu terbayar lunas. Ia berdiri di samping pria yang benar-benar mencintainya dengan tulus. Tamu-tamu memberikan tepuk tangan meriah. Beberapa anak panti asuhan yang hadir bahkan bersorak kecil, membuat suasana semakin hangat. Setelah resepsi, Rani dan Aditya berjalan bergandengan tangan ke arah mobil yang sudah menunggu. Kamera-kamera wartawan menangkap momen itu, tapi Rani tidak peduli. Baginya, yang penting bukan sorotan dunia, melainkan kenyataan bahwa kini ia memiliki hidup baru yang penuh cinta dan penghargaan. Di tempat lain, Arman mendengar kabar pernikahan itu. Ia hanya bisa menatap layar ponselnya, melihat foto-foto Rani yang tersenyum bahagia di samping pria lain. Hatinya terasa hancur, karena ia sadar, wanita yang dulu ia remehkan kini telah benar-benar pergi, dan hidup bahagia tanpa dirinya. Rani tidak lagi menoleh ke belakang. Masa lalunya bersama Arman hanyalah bagian dari perjalanan hidup yang membentuk dirinya menjadi lebih kuat. Kini,
Ia menjalani babak baru bersama Aditya, dengan hati yang utuh dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Pernikahan Rani dan Aditya membawa mereka pada babak baru yang penuh warna. Setelah segala luka dan cobaan yang pernah Rani alami, rumah tangganya bersama Aditya terasa seperti obat penenang jiwa, tenang, tulus, dan penuh kasih sayang. Hari-hari mereka diisi dengan kebersamaan sederhana. Aditya selalu menyempatkan waktu sarapan bersama, meskipun jadwal bisnisnya padat. Baginya, duduk berdua dengan Rani di meja makan setiap pagi lebih berharga daripada rapat besar sekalipun. "Rani," kata Aditya suatu pagi sambil menuangkan teh, "jangan pernah merasa kau sendirian lagi. Rumah ini, hidup ini, semuanya adalah tempatmu untuk pulang." Rani tersenyum, hatinya hangat. Ia tidak lagi merasa harus berpura-pura kuat. Di sisi Aditya, ia bisa menjadi dirinya sendiri, dihargai, disayangi, dan diperlakukan setara. Selain membina rumah tangga, mereka juga sama-sama aktif mengelola yayasan. Aditya sering menemani Rani mengunjungi desa-desa terpencil, membantu pendidikan anak-anak, hingga membangun fasilitas kesehatan. Kehadiran Aditya bukan hanya sebagai suami, tapi juga sahabat dan partner sejati dalam mewujudkan misi hidup Rani. Kehidupan mereka jauh dari drama. Jika ada perbedaan pendapat, mereka selalu memilih duduk bersama, membicarakannya dengan kepala dingin. Itulah yang membuat rumah tangga mereka harmonis, saling menghargai, bukan saling merendahkan. Beberapa tahun kemudian, kebahagiaan mereka semakin lengkap dengan kelahiran seorang anak laki-laki. Tangisan bayi itu menjadi simbol kemenangan Rani atas masa lalunya. Saat menggendong putranya, ia berbisik pelan, "Nak, kau adalah bukti bahwa cinta sejati memang ada, dan ibumu akhirnya menemukannya." Rani yang dulu diremehkan kini hidup dalam pelukan keluarga kecil yang penuh cinta. Bersama Aditya dan anaknya, ia membuktikan bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari harta semata, tapi dari cinta dan penghargaan yang tulus. Arman berdiri di balik jendela rumah kontrakannya yang sederhana, menatap kosong ke arah jalan. Wajahnya kusut, rambut acak-acakan, dan matanya sayu seperti kehilangan cahaya hidup. Dulu, ia terbiasa dengan sorotan lampu pesta, tepuk tangan orang-orang, dan rasa bangga karena status serta harta. Kini, yang tersisa hanyalah kesunyian dan penyesalan. Dari kejauhan, kabar tentang Rani selalu sampai ke telinganya. Entah dari gosip tetangga, berita di media, atau obrolan teman lama yang sengaja menyindir. Rani kini hidup bahagia bersama Aditya, seorang pria mapan yang benar-benar menghargai dan mencintainya. Mereka terlihat harmonis, sering muncul di acara sosial, bahkan membuka yayasan untuk membantu kaum miskin dan anak-anak terlantar. Arman pernah mencoba untuk menutup telinganya, berpura-pura tidak peduli. Namun, setiap kabar itu selalu menghujam hatinya. Seperti racun yang menetes sedikit demi sedikit, membuat luka penyesalannya semakin dalam. "Seandainya aku tidak buta hati, seandainya aku menghargai dia sejak dulu," gumamnya lirih sambil menundukkan kepala. Sementara itu, keluarganya sendiri sudah tak lagi percaya padanya. Sang ibu lebih sering menyalahkan dirinya karena telah mempermalukan keluarga di depan tamu, bahkan memilih membela Rani ketimbang dirinya. Usahanya bangkrut, rekan-rekan bisnis menjauh, dan Sinta, wanita yang dulu ia banggakan, pergi meninggalkannya saat keadaan semakin sulit. Kini, setiap kali ia lewat di depan rumah mewah milik Rani dan Aditya, hatinya terasa remuk. Dari balik pagar, ia pernah melihat Rani tertawa bahagia bersama suami dan anak-anaknya. Senyum itu, senyum yang dulu sering ia abaikan, kini menjadi tamparan keras bagi dirinya. Air matanya menetes, namun segera ia usap kasar. "Aku pantas dapat semua ini. Aku yang salah," bisiknya, seolah mencoba menerima kenyataan pahit. Arman hanya bisa menjadi bayangan dari kejauhan, menyaksikan kehidupan bahagia yang seharusnya bisa ia miliki, jika saja ia tidak mengkhianati,
meremehkan, dan menghancurkan cinta tulus yang dulu Rani berikan. Dunia seakan berbalik. Rani yang dulu dipandang rendah kini bersinar terang. Sementara Arman yang dulu angkuh kini tenggelam dalam kehancurannya sendiri. Waktu berjalan begitu cepat. Tahun demi tahun berlalu, dan kehidupan Rani serta Arman semakin kontras. Rani kini dikenal luas sebagai sosok inspiratif. Bersama Aditya, ia membangun keluarga yang penuh cinta dan ketulusan. Mereka memiliki 2 anak yang tumbuh dalam limpahan kasih sayang, diajarkan untuk rendah hati meski hidup berkecukupan. Usaha dan yayasan yang mereka kelola berkembang pesat, bukan hanya memberi keuntungan materi, tetapi juga manfaat bagi banyak orang. Nama Rani, yang dulu diremehkan, kini dihormati. Di setiap langkahnya, Rani tidak pernah melupakan masa kelam yang ia lalui. Namun, ia menjadikannya pijakan untuk terus melangkah. Ia tak pernah menyimpan dendam lagi, karena baginya, kebahagiaan yang ia miliki saat ini sudah lebih dari cukup untuk menjadi jawaban atas semua luka masa lalu. Sementara itu, Arman semakin terpuruk. Setelah ditinggalkan Sinta, ia hidup seorang diri. Keluarganya menjauh, hartanya habis, dan reputasinya hancur. Orang-orang yang dulu menyanjungnya kini enggan sekadar menoleh. Ia terjebak dalam lingkaran kesepian dan penyesalan yang tak pernah selesai. Suatu sore, Arman berdiri di kejauhan, menatap sebuah acara amal yang digelar oleh Rani dan Aditya. Dari balik kerumunan, ia melihat wajah Rani yang anggun dan teduh, tersenyum ramah menyapa orang-orang. Di sampingnya, Aditya menggenggam tangan Rani dengan penuh kebanggaan, sementara anak-anak mereka berlari kecil di sekitar. Pemandangan itu seperti cahaya yang menyilaukan mata Arman, cahaya yang dulu seharusnya menjadi miliknya, jika saja ia tidak menyia-nyiakan. Arman menunduk, tubuhnya terasa lemah. Inilah balasan hidup. Aku yang merusak segalanya, bisiknya lirih, sebelum ia berbalik meninggalkan tempat itu dengan langkah gontai. Takdir telah menutup cerita mereka dengan tegas. Rani, perempuan yang pernah diremehkan karena kemiskinan, kini hidup bahagia dan mulia. Sedangkan Arman, lelaki yang pernah angkuh, harus menanggung kehancuran yang ia buat sendiri. Dan begitulah hidup berjalan. Keadilan semesta datang pada waktunya, mengangkat yang terhina, dan meruntuhkan yang congkak. Tamat.